Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini kami kelompok 8, sistem basis data kelas C, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana tugas modul 1 ini sistem basis data. Oke, selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Nurul Hadis dengan NIM akhir 2043. Saya Galanda Mario Arya Bramantya dengan NIM akhir 2009. Saya Muhammad Adi Irawan dengan NIM akhir 2081. Oke, baik, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, untuk tugas di modul 1 studi kasus 2 pada kesempatan kali ini tentang bon pembelian di suatu bengkel. Yang mana bisa kita lihat bersama, di situ terdapat nama bengkel dan juga alamat serta nomor faktur dan tanggal terjadinya pembelian tersebut. Juga terdapat nomor polisi dan juga merek, yang mana ini merupakan identitas atau atribut dari kendaraan. Juga terdapat mekanik atau pegawai yang menangani, terus juga ada kode parts, nama parts, kuantum, dan itu semua menjadi satu data. Tugas kita kali ini adalah mengidentifikasi entity apa saja yang ada di transaksi ini dan juga atributnya, mungkin atribut apa yang multi value dan redundan, dan kita mengidentifikasi relationship antar entity-nya. Mungkin untuk pembahasan yang pertama, identifikasi entity dan atribut akan dijelaskan oleh Ade. Baik, untuk soal yang pertama yaitu tentang identifikasi entity dan atribut. Di sini terdapat 9 entity. Yang pertama yaitu bengkel, lalu ada parts, mekanik, kendaraan, transaksi, jenis parts, entity persimpangan, lalu ada warna, dan yang terakhir terdapat entity merek. Lanjut. Untuk penjelasannya terkait entity yang pertama yaitu bengkel. Mengapa bengkel dijadikan sebuah entity? Karena ketika kita akan melakukan servis pada suatu bengkel, maka kita diwajibkan untuk mencantumkan nama bengkel tempat kita melakukan servis tersebut. Lalu untuk bengkel ini tergolong entity benda nyata. Untuk deskripsinya dari entity ini adalah untuk menyimpan data informasi dari bengkel tersebut. Dan alasan mengapa jadikan entity? Karena dalam suatu transaksi diperlukan untuk mencatat identitas bengkel tempat kita melakukan transaksi tersebut. Lalu yang selanjutnya ada atribut. Untuk atribut yang pertama ada ID bengkel, lalu selanjutnya ada nama bengkel, ada alat bengkel, nomor telepon, dan email. Untuk keterangannya mencatat ID bengkel sebagai UID untuk informasi bengkel di mana terjadinya transaksi tersebut. Next. Lalu untuk penjelasan mengenai entity yang kedua yaitu parts. Parts merupakan suatu entity yang kategorinya benda nyata. Untuk deskripsi dari parts sendiri, untuk menyimpan data barang yang disimpan di suatu bengkel. Untuk alasannya mengapa parts ini dijadikan suatu entity, karena data barang perlu dicatat karena terkait dengan business process dan memiliki atribut yang wajib disimpan. Untuk atributnya sendiri terdapat kode parts sebagai primary UID, lalu terdapat jenis parts, nama parts, kondisi parts, dan yang terakhir terdapat harga satuan. Untuk keterangannya, jenis parts merupakan redundan sehingga perlu dijadikan entity baru. Lanjut. Untuk penjelasan yang selanjutnya terkait entity mekanik. Entity mekanik ini juga tergolong kategori benda nyata, yang mana deskripsinya berisikan data mekanik yang bertugas. Untuk alasannya, mengapa data mekanik ini dimasukkan sebagai entity? Karena data mekanik perlu dicatat karena berkaitan dengan bisnis proses dan memiliki atribut yang harus disimpan. Untuk atributnya sendiri, yang pertama terdapat ID mekanik yang merupakan sebagai primary UID, lalu ada nama mekanik, nomor HP, dan yang terakhir terdapat alamat.
Untuk keterangannya, ID mekanik dicatat sebagai UID yang mewakili informasi mekanik yang sedang bertugas. Next. Lalu ada entiti kendaraan, yang mana entiti kendaraan ini juga tergolong dalam kategori benda nyata. Untuk deskripsinya berisi tentang data dari kendaraan yang dimiliki oleh pelanggan. Alasan mengapa kendaraan ini dimasukkan sebagai entiti, karena data kendaraan perlu untuk dicatat karena berkaitan dengan bisnis proses dan memiliki atribut yang sangat penting dalam transaksi tersebut. Untuk atributnya sendiri terdapat nomor polisi sebagai primary UID, lalu ada tahun, merek, dan yang terakhir terdapat warna. Untuk keterangannya, merek, warna adalah atribut redundan. Next. Lalu yang kelima terdapat entiti transaksi, yang mana entiti transaksi ini sedikit berbeda dengan yang lain, karena untuk entiti transaksi ini tergolong dalam kategori peristiwa, tidak seperti yang lainnya yang termasuk dalam kategori benda nyata. Untuk deskripsi dari transaksi ini berguna untuk menyimpan data transaksi yang terjadi di bengkel dalam proses transaksi tersebut. Untuk alasannya mengapa data transaksi ini dimasukkan dalam entity, karena data transaksi ini harus dicatat karena berkaitan dengan bisnis proses. Lalu untuk atributnya terdapat ID transaksi sebagai primary UID, lalu terdapat nomor faktur, ID bengkel, tanggal, ID mekanik, dan yang terakhir terdapat atribut nomor polisi. Untuk keterangannya, ID transaksi dicatat sebagai UID yang akan mewakili satu kendaraan. Untuk yang selanjutnya tentang identifikasi entity dari multi value atribut dan redundant atribut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk soal selanjutnya, identifikasi selanjutnya yaitu identifikasi entity dari multi-valued atribut dan redundant atribut. Seperti yang teman saya jelaskan tadi, terdapat beberapa atribut yang ada di entity itu berupa redundant dan juga multi-value. Sebenarnya multi-value itu kan adalah atribut atau sekelompok atribut di dalam sebuah entity yang menampung banyak nilai. Terus untuk redundant itu merupakan sebuah nilai data yang sama. Jadi misal data redundan, di sini kami mengambil jenis part, yang mana merupakan termasuk kategori benda abstrak. Deskripsinya, jenis part ini dicatat untuk mengetahui apa saja jenis-jenis part dan juga misalkan anggota dari part tersebut. Misalkan jenis ban dan tipe ban tersebut apa saja. Nah, mungkin seperti itu. Alasannya untuk mengetahui suatu part termasuk jenis apa dalam proses transaksi. Atributnya yang pertama terdapat ID jenis, yang kedua terdapat nama jenis, yang ketiga terdapat deskripsi. Yang pertama ID jenis itu merupakan primary UID dari entity ini. Yang kedua ada nama jenis, itu bersifat mandatori. Yang tadi juga ID jenis bersifat mandatori dan juga deskripsi tadi bersifat opsional. Nah, setelah jenis part menjadi entity, atribut ini dihapus dari entity part. Untuk mencatat jenis suatu barang tertentu di entity part, itu cukup mencantumkan UID dari jenis part ini. Mungkin bisa lanjut. Selanjutnya terdapat entity detail transaksi, yang mana merupakan termasuk kategori peristiwa. Deskripsinya yaitu menyimpan data detail transaksi yang terjadi di bengkel. Alasannya menjadi entity karena untuk mengetahui rincian transaksi yang terjadi. Atributnya terdapat ID transaksi sebagai primary UID dan juga kode part sebagai primary UID. Ini diambil dari entity transaksi dan juga entity part. Dan juga ada kuantum, ini merupakan jumlah berapa part yang akan dibeli. Dan untuk diskon, ini untuk diskon harganya. Untuk diskon sendiri ini merupakan opsional, ID transaksi merupakan mandatori, kode parts merupakan mandatori, dan juga kuantum merupakan mandatori. Sebenarnya entity detail transaksi ini merupakan entity persimpangan dari entity transaksi dan juga entity part, yang mana merupakan hubungan many to many antara kedua entity tersebut, yang nantinya bisa menyebabkan multi value.
Oke, lanjut. Oke, selanjutnya terdapat entity warna yang menurut kami termasuk atribut yang redundan. Karena bisa saja dalam beberapa kendaraan kan warnanya sama, misalkan hitam, hitam, hitam. Jadi menurut kami ini merupakan data redundan. Kategorinya benda abstrak, deskripsinya merupakan data warna kendaraan yang tersedia. Alasannya menjadi atribut karena tadi atribut ini merupakan eh, data redundan. Untuk atribut dari entity warna ini ada ID warna dan juga ada nama warna. Keduanya merupakan mandatori. Keterangan untuk untuk entity ini, atribut warna pada entity kendaraan dihapus dan diganti dengan UID dari entity warna. Jadi ketika kita akan mendata kendaraan yang baru dan juga kita akan mendata warnanya itu apa, jadi kita tidak usah menuliskan nama warnanya itu apa. Jadi tinggal kita tulis ID warna dari entity warna ini. Lanjut ke entity merek. Entity merek ini kurang lebih sama dengan warna, termasuk dengan benda abstrak, dan deskripsinya merupakan data merek kendaraan yang tersedia. Alasannya kenapa menjadi entity sama dengan entity warna tadi, merupakan data merek, merupakan atribut yang redundan pada entity kendaraan. Atributnya itu terdiri dari ID merek dan juga nama merek, yang mana keduanya merupakan mandatory atau wajib diisi. Keterangannya, atribut merek pada entity kendaraan dihapus dan diganti dengan UID merek. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita akan mendata suatu kendaraan baru, kita tidak perlu menuliskan kendaraan ini termasuk merek apa, misalkan Honda. Jadi kita tidak perlu mengetikkan Honda, tetapi langsung saja kita cantumkan ID mereknya. Mungkin itu saja untuk identifikasi entity dari multi-valued attribute dan redundant atribut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Galan. Terima kasih. Selanjutnya adalah identifikasi Mohon maaf, UID. ada satu soal yang kurang terjawab. Boleh geser ke slide sebelumnya. Nah, ini merupakan soal yang ketiga, mohon maaf. Jadi ada atribut, kita mengidentifikasi atribut yang tidak bisa dimasukkan ke uh, entity yang ada. Menurut kami itu merupakan kondisi part. Mengapa? Ini terdapat di entity part. Karena menyebabkan multi-valued atribut pada entity part. Karena kondisi masing-masing barang pada jenis part yang sama kemungkinan berbeda. Jadi misal ada satu jenis part roda. Kita akan mengidentifikasi kondisinya itu bagaimana. Misalkan jumlah roda tersebut ada 29. Kita berarti akan menuliskan kondisinya misal bagus, kurang bagus, bagus, kurang bagus. Jadi itu kan akan menyebabkan multi value. Jadi menurut kami itu tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galan. Selanjutnya adalah penentuan primary UID dan secondary UID. UID sendiri terdiri dari artificial dan natural. Natural UID sendiri di mana kode atau variabelnya itu sudah ada sebelumnya. Jika artificial, kodenya akan otomatis dibuat oleh sistem. Primary UID merupakan ID utama dalam entity, sedangkan secondary merupakan UID yang menjadi ciri khas dari entity tersebut. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi primary UID dan secondary UID dari entity yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama dari entity bengkel, ada ID bengkel dan nama bengkel. Untuk ID bengkel sendiri termasuk dalam natural UID dan termasuk dalam primary UID. Ya, selanjutnya nama bengkel termasuk dalam natural UID dan secondary UID. Selanjutnya di entity parts ada kode parts termasuk dalam natural UID dan termasuk dalam primary UID. Selanjutnya di entity mekanik ada ID mekanik yang termasuk dalam artificial UID dan termasuk dalam primary UID. Selanjutnya di entity transaksi ada ID transaksi yang termasuk dalam artificial UID dan primary UID. Lalu ada entity kendaraan yang di daftar UID-nya ada nomor polisi, termasuk dalam natural UID dan termasuk dalam primary UID. Selanjutnya ada entity jenis part, yaitu ID jenis,
termasuk dalam artificial UID dan termasuk dalam primary UID. Untuk entity warna, terdapat ID warna yang termasuk artificial UID dan primary UID. Yang terakhir ada entity merek. Ada ID merek di sini yang termasuk dalam artificial UID dan termasuk dalam primary UID. Nah, selanjutnya adalah identifikasi relationship antar entity yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di sini bengkel berelasi dengan transaksi karena dalam data transaksi nantinya akan ada informasi mengenai bengkel. Lalu entity parts berelasi dengan jenis part, di mana nantinya setiap jenis part memiliki data parts apa saja yang masuk dalam anggota jenisnya. Misalkan jenis part ban, maka akan memiliki banyak tipe ban di dalamnya. Parts juga berelasi dengan detail transaksi, karena dalam melakukan transaksi atau pembelian maupun servis perlu mencantumkan kode parts yang akan dibeli. Selanjutnya ada transaksi yang berelasi dengan mekanik, di mana mekanik yang akan melayani kegiatan transaksi. Selanjutnya, transaksi berelasi dengan kendaraan, karena dalam setiap transaksi mencantumkan nomor polisi kendaraan yang sedang diservis. Transaksi juga berelasi dengan detail transaksi, di mana detail transaksi merupakan entity dari persimpangan di mana UID dari entity transaksi nantinya digunakan sebagai atribut di entity detail transaksi. Selanjutnya, kendaraan berelasi dengan merek, di mana setiap kendaraan pasti memiliki merek, dan kendaraan juga berelasi dengan entity warna, karena setiap kendaraan juga pasti memiliki warna. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai modul 1 yang telah kami kerjakan dan juga kami presentasikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke modul 2. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas modul 2 yang mana ini merupakan masih tugas sistem basis data. Di nomor 2 ini terdiri dari beberapa soal, terdapat 5 soal. Yang pertama ada memberi nama relationship antar entity. Lalu yang kedua menentukan optionality dari entity yang terlibat. Yang ketiga menentukan cardinality dari entity tersebut, dari hubungan kedua entity tersebut. Lalu yang keempat membuat IRD-nya, entity relational diagram. Dan yang kelima adalah membaca hubungan kedua entity dengan menggunakan IRDs. Mungkin untuk soal yang pertama, eh, identifikasi atau pemberian nama relationship antar kedua entity akan dibahas oleh Ade. Terima kasih. Baik, untuk soal yang pertama tentang memberi nama relationship, setiap relationship itu pasti memiliki nama, dan nama relationship ini menunjukkan makna dari hubungan kedua entity tersebut. Untuk nama relationship sendiri bisa dibaca dari dua arah masing-masing entity. Kembali pada tabel, yang pertama entity bengkel yang berelasi dengan entity transaksi, yang mana entity bengkel ini dimuat dalam data transaksi. Lalu entity parts yang berelasi dengan jenis parts, yang mana tiap parts pasti memiliki jenis. Dan entity parts juga berelasi dengan entity detail transaksi, yang mana dalam dalam detail transaksi dicantumkan jenis parts yang akan dibeli. Lalu selanjutnya entity jenis parts yang berelasi dengan entity parts, yang mana entity jenis parts ini terdiri dari parts apa saja yang akan dibeli. Lalu entity transaksi yang berelasi dengan entity bengkel, yang mana entity transaksi ini memuat entity bengkel. Lalu entity transaksi juga berelasi dengan entity mekanik, yang mana entity transaksi ini diproses oleh entity mekanik. Lalu entity transaksi juga berelasi dengan entity kendaraan, yang mana entity transaksi ini menyantumkan data dari kendaraan. Lalu entity transaksi ini juga berelasi dengan entity detail transaksi, yang mana
entity transaksi ini dimuat dalam detail transaksi. Lalu entity mekanik berelasi dengan entity transaksi, yang mana entity mekanik ini memproses entity transaksi. Lalu entity kendaraan berelasi dengan entity transaksi, yang mana entity kendaraan ini tercantum dalam entity transaksi. Entity kendaraan juga berelasi dengan entity merek, yang mana entity kendaraan ini merupakan bagian dari suatu merek tertentu. Lalu entity kendaraan juga berelasi dari entity warna, yang mana entity kendaraan ini merupakan bagian dari entity warna tertentu. Lalu entity merek berelasi dengan entity kendaraan, yang mana entity merek ini terdiri atas kendaraan apa saja. Lalu entity warna berelasi dengan entity kendaraan, yang mana entity warna ini terdiri atas kendaraan apa saja. Lalu entity detail transaksi berelasi dengan entity parts, yang mana entity transaksi ini memuat parts-parts apa saja yang akan dibeli. Lalu entity detail transaksi ini juga berelasi dengan entity transaksi, yang mana entity detail transaksi ini memuat dari entity transaksi. Next. Untuk soal kedua tentang identifikasi optionality entity akan dibahas oleh teman saya Galan. Oke, selanjutnya adalah identifikasi optionality entity. Sebelumnya, optionality menjelaskan apakah semua instance dari A harus ikut serta dalam relationship. Lalu, apakah semua instance B harus ikut serta dalam relationship. Jenis dari optionality ini ada dua, yaitu wajib dan tidak wajib. Dikatakan wajib jika semua instance A harus ikut relationship tersebut. Disebut tidak wajib jika ada instance A yang boleh tidak ikut dalam relationship tersebut. Nah, di relationship yang pertama, ada relationship bengkel dengan transaksi. Di optionality bengkel termasuk dalam optionality tidak wajib, karena memungkinkan jika suatu bengkel belum melakukan satu transaksi sama sekali. Untuk optionality transaksinya termasuk dalam optionality wajib, karena di setiap transaksi wajib mencantumkan di mana terjadinya proses transaksi tersebut atau mencantumkan nama dari bengkelnya. Yang kedua, ada relationship parts dengan jenis parts. Nah, di optionality parts disebut optionality wajib karena setiap part harus termuat dalam satu jenis parts. Untuk di optionality jenis parts disebut optionality tidak wajib karena bisa saja suatu jenis part masih belum memiliki anggota part di dalamnya. Untuk yang ketiga, ada relationship parts dengan detail transaksi. Untuk optionality parts termasuk dalam optionality tidak wajib, karena part tidak harus terjual di satu atau lebih transaksi. Untuk optionality transaksi termasuk dalam optionality wajib, karena di setiap detail transaksi wajib tercantum minimal satu part. Lalu relationship yang keempat antara transaksi dengan detail transaksi. Optionality transaksi termasuk dalam optionality wajib karena setiap transaksi dimuat di detail transaksi. Untuk optionality detail transaksi juga termasuk dalam optionality wajib karena di detail transaksi wajib memuat UID transaksi. Lalu selanjutnya ada relationship transaksi dengan mekanik. Untuk optionality mekanik termasuk dalam optionality tidak wajib karena belum tentu satu mekanik melakukan transaksi. Misalkan pada tanggal atau hari tersebut tidak ada transaksi yang terjadi sama sekali. Lalu untuk optionality transaksi di sini termasuk dalam optionality wajib karena setiap transaksi pasti dilakukan oleh seseorang mekanik. Untuk yang keenam ada relationship kendaraan dengan transaksi. Untuk optionality kendaraan termasuk dalam optionality tidak wajib. Lalu di
optionality transaksi termasuk optionality wajib karena di setiap transaksi mencantumkan kendaraan apa yang sedang dilayani atau sedang diservis. Lalu di relationship yang ketujuh, antara warna dan kendaraan, optionality warna termasuk dalam optionality yang tidak wajib karena tidak semua warna merupakan warna yang termasuk dalam satu kendaraan. Lalu untuk optionality kendaraan disebut wajib karena setiap kendaraan pasti memiliki warna. Lalu yang terakhir ada relationship merek dengan kendaraan. Untuk optionality merek termasuk dalam optionality yang tidak wajib karena satu merek tidak harus memiliki maksudnya tidak semua merek memiliki merek kendaraan. Lalu di optionality kendaraan termasuk dalam optionality wajib karena setiap kendaraan pasti memiliki satu merek. Nah, selanjutnya adalah menentukan cardinality dari setiap entity yang terlibat. Untuk relationship yang pertama, antara bengkel dengan transaksi, cardinality-nya yaitu one to many. One ada di sisi bengkel, dan many ada di sisi transaksi. Kenapa one to many? Karena satu bengkel bisa melakukan banyak transaksi, dan banyak transaksi bisa dilakukan di satu bengkel. Lalu pada database di setiap pencatatan transaksi baru di entity transaksi harus mencatatkan primary UID dari bengkelnya. Yang kedua, relationship part dengan jenis part. Cardinality-nya one to many. One ada di sisi jenis part dan many ada di sisi parts. Kenapa disebut one to many? Karena di satu jenis part bisa memuat banyak parts, tapi satu parts pasti memiliki atau termasuk dalam satu jenis part. Untuk yang ketiga, yaitu relationship antara parts dengan detail transaksi, cardinality-nya one to many. One ada di sisi detail transaksi, dan many ada di sisi parts. Kenapa one to many? Karena satu detail transaksi bisa memuat banyak part, tapi satu atau banyak part bisa hanya dimuat di satu detail transaksi. Pada database, di setiap pencatatan parts yang dibeli harus mencantumkan primary UID dari entity parts. Selanjutnya, relationship transaksi dengan detail transaksi, cardinality-nya one to many. One berada di sisi detail transaksi, dan many ada di sisi transaksi. Pada database, di setiap pencatatan transaksi mencantumkan ID transaksi. Sebelumnya, kenapa one to many? Karena satu detail transaksi bisa memuat banyak transaksi, dan banyak transaksi itu pasti termasuk dalam satu detail transaksi. Lalu selanjutnya ada relationship kendaraan dengan transaksi. Cardinality-nya one to many, one berada di sisi kendaraan, dan many ada di sisi transaksi. Pada database, di setiap pencatatan kendaraan di entity transaksi mencantumkan primary ID dari entity kendaraan. Kenapa cardinality-nya one to many? Karena satu kendaraan bisa termuat di banyak transaksi, dan satu transaksi memuat hanya satu kendaraan. Selanjutnya ada relationship mekanik dengan transaksi. Cardinality-nya one to many, one berada di sisi mekanik, dan many ada di sisi transaksi. Kenapa disebut cardinality-nya one to many? Karena satu mekanik bisa melakukan atau melayani banyak transaksi, tapi satu transaksi pasti hanya dilakukan di satu mekanik. Pada database, di setiap pencatatan mekanik di entity transaksi diwakili oleh UID dari entity mekanik.
Selanjutnya yang ketujuh ada relationship warna dan kendaraan. Cardinality-nya one to many. One berada di sisi warna, many ada di sisi kendaraan. Pada database, di setiap pencatatan warna, pada entity kendaraan menggunakan primary UID dari entity warna. Kenapa disebut one to many? Karena satu warna bisa menjadi bagian dari banyak kendaraan, tapi satu kendaraan pasti memiliki satu warna. Itu di nomor 8, relationship-nya merek dengan kendaraan. Cardinality-nya juga one to many. One berada di sisi merek dan many di sisi kendaraan. Pada database, di setiap pencatatan merek pada entity kendaraan menggunakan primary UID dari entity warna. Disebut one to many karena satu merek bisa memiliki banyak jenis kendaraan, tapi satu kendaraan pasti hanya memiliki satu merek. Selanjutnya, diagram ERD akan dijelaskan oleh teman saya Adis. Oke, baik, terima kasih untuk soal keempat. Penjelasan selanjutnya merupakan IRD atau Entity Relationship Diagram, yang mana merupakan implementasi dari semua yang telah kita bahas tadi. Yang pertama tentunya yang kotak-kotak ini merupakan entity dan juga berisi atribut-atributnya, dan juga ada garis-garis yang menghubungkan, yang mana ini merupakan implementasi dari cardinality dan juga optionality tadi. Untuk yang pertama, kita bisa lihat ada garis putus-putus di sini, berarti ini merupakan optionality yang tidak wajib. Dan juga garis solid atau garis lurus ini merupakan optionality yang wajib. Untuk kardinalitas sendiri, ini terdapat contohnya di jenis part dan juga part, one di sisi jenis part, dan juga many di sisi part. Jadi menunjukkan hubungan kedua entitas atau jenis part dan juga part ini one to many. Yang mana satu jenis part bisa memiliki anggota banyak parts, sedangkan parts hanya memiliki satu jenis saja, masuk dalam satu jenis saja. Lalu untuk parts dan juga transaksi ini sebenarnya kan awalnya berhubungan, namun karena many to many, karena relationship-nya many to many, jadi kami buat entity persimpangan berupa detail transaksi dengan mengambil primary key dari kedua entity tersebut. Entity-nya itu entity transaksi dan juga parts. Jadi kami mengambil ID transaksi dan juga kode parts untuk dijadikan atribut di detail transaksi untuk memecah hubungan many to many antara kedua entity tersebut. Sehingga hubungannya menjadi one to many. One di sisi detail transaksi, many-nya itu di sisi parts dan juga di sisi transaksi. Lalu untuk tanda pagar ini merupakan tanda primary key dari suatu atribut, dan juga tanda U pada bengkel itu merupakan tanda secondary UID atau atribut yang memungkinkan untuk menjadi primary key tapi tidak menjadi primary key. Mungkin itu saja untuk penjelasan yang IRD. Selebihnya sama dengan yang seperti teman saya jelaskan tadi, hanya implementasinya ke dalam diagram. Mungkin lanjut ke soal nomor 5, cara pembacaan relationship menggunakan IRDs. Yang pertama, relationship bengkel dan juga transaksi. Setiap transaksi hanya diproses di satu dan hanya satu bengkel. Sedangkan setiap bengkel dapat memproses satu atau beberapa transaksi. Ini juga sama seperti hubungan one to many antara bengkel dan juga transaksi tadi. Lalu yang kedua, ada relationship antara parts dan juga jenis part, di mana setiap parts memiliki satu dan hanya satu jenis part. Jadi setiap parts, misal kita tipe ban ini hanya kan dia kan berarti tipenya hanya ban kan. Jadi tidak tipe yang lain. Lalu setiap jenis parts dimiliki oleh satu atau beberapa parts. Misalkan jenis part oli kan ada jenis banyak oli, mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga ada relationship parts dengan detail transaksi. Setiap parts diproses di satu dan hanya satu detail transaksi. Lalu setiap detail transaksi memproses satu atau beberapa parts. Jadi kan dalam satu transaksi bisa saja satu customer atau satu kendaraan membeli beberapa parts, begitu. Lalu yang keempat, relationship antara transaksi dan juga detail transaksi. Setiap transaksi
dimuat di satu dan hanya satu detail transaksi. Lalu setiap detail transaksi dapat memuat satu atau beberapa transaksi. Karena tadi relationship-nya one to many, one di sisi detail transaksi dan many di sisi transaksi, maka kan berarti satu detail transaksi itu bisa memuat banyak transaksi. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada relationship antara kendaraan dan juga transaksi. Yang pertama, setiap kendaraan dimuat di satu dan hanya satu transaksi. Karena di setiap data transaksi kan hanya mencantumkan kendaraan apa yang sedang dilayani gitu kan. Terus untuk setiap transaksi dapat memuat satu atau beberapa kendaraan. Lalu yang keenam ada relationship mekanik dan juga transaksi. Yang pertama, setiap mekanik melakukan satu atau beberapa transaksi. Yang kedua, setiap transaksi dilakukan oleh satu dan hanya satu mekanik. Jadi kan di setiap transaksi, data transaksi, itu kan hanya dilakukan oleh satu mekanik. Ini sama sih sebenarnya dengan apa sedikit definisi dari one to many. Oke, yang ketujuh, relationship warna dan juga kendaraan. Setiap kendaraan dimuat di satu dan hanya satu kendaraan. Lalu yang kedua, setiap warna dapat memuat satu atau beberapa kendaraan. Karena kan misal ada jenis warna hitam, kan bisa memuat banyak kendaraan yang berwarna hitam, gitu. Lalu yang kedelapan, ada relationship merek dan juga kendaraan. Setiap merek dapat terdiri dari satu atau beberapa warna. Dari beberapa kendaraan, mohon maaf. Tetapi setiap kendaraan hanya merupakan bagian dari satu dan hanya satu merek. Jadi kan kalau suatu kendaraan kan dia hanya memiliki satu merek, sedangkan satu merek itu kan bisa terdiri dari banyak kendaraan. Mungkin itu saja untuk membaca relationship menggunakan ERDs. Terima kasih. Nah, dan itu juga menjadi penutup presentasi kelompok kami, kelompok 8 pada kesempatan kali ini. Karena kami sudah membahas modul 1 dan modul 2 dengan lengkap dari soal nomor 1 sampai 5. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.